Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping, sebaliknya, terus mencari jalan keluar dari gua tidak peduli seberapa keras pena Tuatu melolong. Untungnya, Raja Iblis Ciyun ada di sisiku, jadi aku juga tidak merasa kesepian. Gua itu sangat besar, tetapi gelap gulita. Bahkan Chen Ping hanya dapat melihat dari jarak 100 meter. Dan tidak ada cara untuk menyebarkan kesadaran ilahi. Setiap kali dipancarkan, itu akan dihalangi oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ada banyak tekanan di dalam gua, dan gelombang panas melanda dari waktu ke waktu. Kenapa aku semakin merasa bahwa ini bukanlah sebuah gua, tapi lebih seperti perut monster besar? Kata Chen Ping sambil mengamati sekeliling. Gelombang panas dari waktu ke waktu seperti nafas monster besar, yang dibawa oleh setiap nafas. Berhenti bicara omong kosong, monster macam apa yang bisa memiliki perut sebesar itu? Mustahil monster sebesar itu ada di tempat seperti alam surgawi dan manusia. Meskipun ada ribuan dunia, apapun bisa terjadi, apapun mungkin muncul, tetapi Anda harus mengikuti aturan tertentu. Petik 2. Filamen api. Filamen api ini jelas menembus ke dalam gua sedikit demi sedikit dari luar. Karena sangat halus, Chen Ping tidak menyadarinya sama sekali. Chen Ping mencoba menarik benang api di dinding batu ke sekelilingnya sedikit demi sedikit. Setelah menggunakannya beberapa saat, Chen Ping akhirnya mengumpulkan api seperti lilin. Tapi nyala api kecil ini cukup bagi Chen Ping untuk mendeteksi nafas nyala api. Ketika Chen Ping merasakan hembusan api, matanya tiba-tiba melebar karena tidak percaya di matanya. Ini. Chen Ping terlihat sangat terkejut. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasakan sesuatu sekarang? Raja Iblis Ciyun bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. Ini adalah nafas api dari gunung berapi ilahi. Apakah kita belum pernah meninggalkan gunung berapi ilahi? Apakah kita berada di dalam gunung berapi ilahi? Chen Ping memandang Raja Iblis Ciyun dan bertanya. Dia tidak berani memastikannya sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu jawaban Raja Iblis Ciyun. Jelas Raja Iblis Ciyun tahu segalanya, tapi dia tidak memberi tahu Chen Ping. Mungkin itu hanya untuk mempermainkan Chen Ping dan membalas dendam pada Chen Ping karena tidak membiarkan dia mengendalikan tubuhnya. Ya, ini adalah gua bagian dalam gunung berapi ilahi. Kami tidak meninggalkan gunung berapi ilahi. Retakan kosong baru saja mengirim kami ke bagian dalam gunung berapi ilahi. Raja Iblis Ciyun tersenyum dan mengangguk. Sial, kamu sudah mengetahuinya sejak lama dan kamu tidak memberitahuku. Chen Ping memelototi Raja Iblis Ciyun dengan marah. Kau tidak mengizinkanku bermain-main dengan tubuhku, kenapa aku harus memberitahumu? Raja Iblis Ciyun menoleh ke samping dengan marah. Raja Iblis yang bermartabat sekarang terlihat seperti lelaki tua kecil yang marah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Apakah semua orang tua di surga ini begitu unik? Penatua tu setengah mati mendengarkan percakapan antara Chen Ping dan Raja Iblis Ciyun, dan dia benar-benar bingung. Apakah ini Raja Iblis dari surga? Apakah ini sikap Chen Ping? Oke, aku salah. Tidak bisakah kamu membantuku memulihkan tubuh fisikmu secepat mungkin? Kalau begitu beritahu aku bagaimana cara keluar dari gua ini. Chen Ping hanya bisa meminta maaf. Aku harus mengatakan bahwa meskipun Raja Iblis Awan Merah ini hanya memiliki sisa jiwanya, dia masih jauh lebih kuat dariku. Chen Ping tidak memperhatikan filamen api sama sekali, tetapi Raja Iblis Ciyun tidak hanya menemukannya, tetapi juga mendeteksi nafas filamen api. Inilah kesenjangannya, kesenjangan kekuatan.
Aku tidak tahu, kata Raja Iblis Ciun. Kenapa kamu masih marah? Aku sudah minta maaf, kenapa tidak? Kata Chen Ping tanpa berkata-kata. Saya benar-benar tidak tahu. Percuma meminta maaf ratusan kali. Saya belum pernah ke sini. Jika saya memiliki tubuh fisik sekarang, saya dapat meratakan seluruh gunung berapi suci, bukankah saya akan keluar saja? Bagaimana kalau kamu meminjamkanku tubuhmu? Kata Raja Iblis Ciun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berjalan ke depan dengan cepat. Saat gunung berapi suci itu rata, tubuhku mungkin sudah lama musnah. Chen Ping menyeret Penatuatu ke depan, membiarkan tubuh Penatuatu bertabrakan di dalam gua yang terjal. Tidak peduli bagaimana Penatuatu menelepon, Chen Ping pura-pura tidak mendengarkannya. Segera, Chen Ping dan yang lainnya sampai di persimpangan jalan. Total ada 4 jalan, dan Chen Ping memilih satu berdasarkan perasaannya. Sekarang dia tahu bahwa ini adalah dunia surga dan manusia, dan juga berada di dalam gunung berapi suci. Chen Ping tidak panik. Kemanapun Anda pergi, pada akhirnya Anda bisa keluar dari gunung berapi suci. Namun tidak lama setelah berjalan, ada persimpangan jalan lagi. Chen Ping terus memilih jalan dan terus berjalan. Meskipun ada tekanan di dalam gua, itu tidak berarti apa-apa bagi Chen Ping. Raja Iblis Ciun adalah jiwa yang tersisa, jadi dia tidak takut dengan tekanan apapun. Tetapi Penatuatu, meskipun hanya tubuhnya yang tersisa, masih harus menahan tekanan, dan dia juga harus menanggung penghinaan. Karena tubuhnya terus-menerus membentur batu dan diseret seperti anjing mati. Satu hal yang paling diinginkan Penatuatu saat ini adalah kematian. Dia sangat ingin mati, tapi sayang sekali Chen Ping tidak membiarkannya mati. Kamu memilih jalan seperti ini secara membabi buta, tanpa mengikuti aturan apapun, bagaimana kamu bisa keluar? Raja Iblis Ciun bertanya tanpa daya ketika dia melihat Chen Ping hanya mengikuti perasaannya secara acak. Aku akan mengikuti perasaanku saja. Jika aku tidak bisa keluar, aku akan terus berjalan. Aku tidak melihat aturan apapun. Bagaimana kalau kamu memberitahuku kemana harus pergi? Kata Chen Ping dengan tenang. Raja Iblis Ciun memandang Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping melakukannya dengan sengaja memaksanya untuk menunjukkan jalannya. Dan Chen Ping juga memahami temperamen Raja Iblis Ciun. Jika dia berinisiatif untuk bertanya, dia pasti tidak akan memberi tahu. Jadi Chen Ping berkata seperti ini. Saat Raja Iblis Ciun merasa bosan, dia akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Sekarang Raja Iblis Ciun berinisiatif untuk berbicara. Saya tidak tahu bagaimana keluar dari sini, tetapi ada banyak persimpangan jalan. Jika Anda mengikuti perasaan Anda pasti akan tersesat, dan kesadaran spiritual tidak dapat dipancarkan di sini. Cara untuk menemukan rute yang benar. Kata Raja Iblis Ciun. Solusi apa? Mata Chen Ping berbinar. Dia telah menunggu solusi Raja Iblis Ciun. Tentu saja kita sedang menjelajahi jalannya. Ada banyak sekali pertigaan jalan dan tidak mungkin setiap jalan dibuka. Jadi kamu bisa menjelajahi jalannya dulu, kata Raja Iblis Ciun. Menjelajahi jalannya. Bagaimana aku bisa menjelajahi jalan itu sendirian? Dengan begitu banyak pertigaan di jalan, sudah lama sekali aku tidak melewatinya sendirian. Kata Chen Ping dengan frustrasi ketika dia mendengar metode Raja Iblis Ciun. Bodoh, siapa yang memintamu menjelajahi jalannya? Kamu bisa membiarkan hal lain mencari jalan untukmu. Raja Iblis Ciun memutar matanya ke arah Chen Ping dan berkata, hal lain. Chen Ping melihat sekeliling dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Penatuatu.
Orang ini tidak punya anggota tubuh, bagaimana dia bisa menemukan jalannya? Melihat Chen Ping masih tidak mengerti apa yang dia maksud, Raja Iblis Ciyun tidak punya pilihan selain berkata, "Aku akan mengajarimu metode rahasia. Pertama-tama kamu kumpulkan filamen api di dalam gua, dan kemudian akan ada sesuatu untuk dijelajahi jalan." Petik 2. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Apa yang diajarkan Raja Iblis Ciyun pasti sama. Chen Ping dengan putus asa mengumpulkan filamen api di dalam gua. Kali ini, dia mengumpulkan bola api sebesar telapak tangannya sebelum Chen Ping berhenti. "Jatuhkan esensi dan darahmu ke dalam api ini," kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping buru-buru melakukan apa yang diperintahkan. Ketika setetes esensi dan darah menetes ke dalam nyala api itu tampak hidup, berdetak dengan gembira. Melihat pemandangan ini, Chen Ping segera melihat ke arah Raja Iblis Ciyun, ingin tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Raja Iblis Ciyun mendekati telinga Chen Ping dan memberitahunya sebuah formula. Chen Ping menggumamkan sesuatu, dan saat kilatan cahaya spiritual keluar, nyala api tiba-tiba terpisah dan berubah menjadi selusin tikus kecil yang terbakar api. Rambut merahnya seperti api yang menyala-nyala, dan tikus-tikus kecil ini mencicit dan sangat lucu. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan ini, karena dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran setiap tikus kecil. Dan penglihatan setiap tikus kecil juga akan muncul di benaknya. "Jangan kaget, ini hanya masalah sepele. Aku bisa mengajarimu lebih banyak jika kamu membantuku memulihkan tubuhku." Tikus berambut merah jenis ini terbuat dari api dan mengandung darahmu, jadi tindakan mereka terpengaruh oleh kendali Anda. Sekarang Anda dapat membiarkan tikus berambut merah ini menjelajahi jalan setapak, tetapi mereka hanya dapat digunakan untuk menjelajahi jalan setapak. Tikus memiliki kemampuan tempur. Menunggumu. Ketika setetes esensi darah dikonsumsi, tikus berambut merah ini akan menghilang. Raja Iblis Ciyun berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, melihat tikus berambut merah yang sangat lucu itu. Karena tikus berambut merah ini bertransformasi dari api yang terkondensasi oleh filamen api di dalam gua, tikus berambut merah ini sama sekali tidak merasa tidak nyaman dengan lingkungan di dalam gua. Inilah sebabnya mengapa Ciyun alasan mengapa Raja Iblis ingin Chen Ping mengumpulkan filamen api. Segera, Chen Ping mengarahkan tikus berambut merah itu untuk mulai menuju ke persimpangan jalan yang berbeda, sementara Chen Ping menunggu di tempatnya. Chen Ping dapat secara akurat mendeteksi pergerakan setiap tikus berambut merah, dan bahkan tempat yang dilihat tikus berambut merah pun dapat muncul di otak Chen Ping. Untungnya, lautan kesadaran Chen Ping cukup luas, jika tidak, informasi yang dibawa oleh selusin tikus berambut merah akan meledakkan otak Chen Ping. Lebih dari selusin spesies tikus berambut merah sangat cepat, terus-menerus bolak-balik di dalam gua. Tunggu saja, tidak akan ada hasil apapun. Dalam waktu singkat, menurutku sambil menunggu hasilnya, kamu harus membangun lingkaran pertahanan di sekitarnya untuk mencegah binatang buas keluar dari gua. Dari orang-orang merah itu, setelah Mao Shu pergi, dia berkata pada Chen Ping. Chen Ping menatap Raja Iblis Ciyun dengan tatapan kosong. Dia selalu merasa bahwa orang ini harus mengetahui sesuatu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengukir formasi pertahanan sederhana di sekelilingnya. Bagaimanapun, gua ini sangat sepi, tidak ada monster dimanapun. Menggambar formasi pertahanan hanya untuk kenyamanan psikologis. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping bosan menunggu hasil dari tikus berambut merah itu. Dia mengambil cambuk ajaib dan mencambuk Penatua Tu dari waktu ke waktu,
membuat Penatua-Tu berteriak. Penatua-Tu tidak menyebutkan betapa dia menyesalinya saat ini. Mengapa dia menyesal memprovokasi Chen Ping? Orang ini iblis, dia bisa menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Raja Iblis Ciyun tidak bisa menahan tawa saat dia melihat Chen Ping mencambuk Penatua-Tu untuk kesenangan. Sepertinya orang ini juga picik, yang membuatnya semakin marah pada Raja Iblis Ciyun. Tepat ketika Chen Ping sedang memukuli Penatua-Tu, dia tiba-tiba berhenti dan kemudian mengerutkan kening. Apakah kamu menabrak sesuatu? Raja Iblis Ciyun memandang Chen Ping dan bertanya dengan tenang.